Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-8 sifat takwin. Sifat takwin ini diikhtilafkan adanya sifat takwin dan tidak adanya sifat takwin. Pendapat Imam Al-Asy'ari, madhab Asy'ariyah, tidak ada
yang dinamakan sifat takwin. Sedangkan menurut Maturidiyah bahwa sifat takwin itu ada. Keberadaan sifat takwin menurut Maturidiyah seperti sifat-sifat ma'ani yang lain. Dalam arti sifat ma'ani itu termasuk, sifat takwin itu termasuk sifat ma'ani. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Karena termasuk sifat ma'ani maka otomatis maknawiyahnya pun ada. Arti takwin yaitu membuktikan, mewujudkan, menciptakan. Sifat untuk mewujudkan makhluk atau sifat untuk mentiadakan makhluk. Jadi jek bahasa ini mah jang ngangkunkeun makhluk. Jadi Allah mempunyai sifat takwin, sifat untuk membuktikan, mewujudkan, menciptakan makhluk. Kalau bertalian dengan hidup berarti menghidupkan, mematikan, menyehatkan, menyakitkan dan seterusnya. Termasuk memberikan rezeki, memuliakan, menghinakan. Nah itu semua katanya menurut Maturidiyah termasuk sifat, yaitu sifat takwin. Sedangkan menurut Asy'ariyah tidak ada istilah dan nama sifat takwin di Allah. Karena takwin yang dimaksud oleh Maturidiyah itu adalah nama-nama untuk ta'aluk tanjiji hadis sifat kudrat. Jadi yang dimaksud madhab Maturidiyah bahwa takwin itu untuk mewujudkan, untuk mentiadakan, untuk menghidupkan, untuk memberikan rezeki, untuk memakirkan, untuk memuliakan, untuk menghinakan. Itu semua bukan sifat takwin. Tetapi itu semua merupakan nama-nama untuk taluk tanjiji sifat kudrat. Ulangi, menurut Maturidiyah bahwa di Allah itu ada sifat takwin.
seperti halnya sifat-sifat yang lain dan termasuk sifat ma'ani. Isi daripada sifat takwin menurut Maturidiyah yaitu mewujudkan, mentiadakan, memberikan rizki, menghidupkan, al-khalqu wal ihya wa rizqu wal imatah. Nah itu nama-nama untuk sifat takwin. Karena sifat takwin menurut Maturidiyah termasuk sifat ma'ani, maka takwin qadim kalau takwin itu qadim, maka sifatul af'al pun qadim. Itu menurut Maturidiyah. Sedangkan menurut Asy'ariyah, takwin yang dimaksud tadi adalah nama dari sifatul af'al seperti khalqu, ihya, rizqu dan imatah. Menurut Asy'ariyah itu bukan sifat takwin, tetapi itu adalah sebuah nama untuk ta'alluq tanjiji sifat qudrat. Seperti halnya yang sudah kita pelajari, ta'alluq tanjiji sifat qudrat yaitu pelaksanaannya qudrat Allah atau Allah dengan kudratnya mengadakan makhluk dari tidak ada kepada ada, mentiadakan makhluk dari ada kepada tiada, memberikan rezeki dan seterusnya. Nah itu ta'alluq tanjiji hadis sifat kudrat. Sedangkan ta'alluq tanjiji sifat kudrat menurut Asy'ariyah bukan qadimah tetapi hadisah. Yang qadim, yang termasuk qadimnya itu adalah sifat kudrat. Mengadakannya itu mah tanjiji, ta'alluq tanjiji sifat kudrat. Yang hadis itu bukan sifat kudratnya tetapi ta'alluqnya. Maka menurut Asy'ariyah sifatul af'al pun termasuk hadisatun, baru bukan qadim sifatul af'al itu. Jadi masalah ijad, i'dam, khalqu, ihya, rizqu, imatah ini menamai sebutan itu menurut Maturidiyah termasuk apa? Takwin, sifat takwin. Dan menurut Asy'ariyah itu adalah merupakan nama untuk ta'alluq tanjiji sifat kudrat, bahkan itu termasuk sifatul af'al.
Karena kalau mau apa istilahnya menurut ahli suluk, ada taroki, ada tanazul. Untuk usul makrifat kepada Allah itu ada dengan jalan taroki, naik, artinya dari makhluk dulu. Ada akwan, ada af'al, ada sifatul af'al, ada asma, ada sifatul zat, dan baru sampai kepada zat. Akwan artinya makhluk. Ini berarti berangkat dari makhluk dulu. Akwan makhluk. Setiap makhluk pasti ada af'al Allah. Pasti itu adalah buatan Allah. Ketika kita berhadapan dengan makhluk, berpikir tentang makhluk, bahkan tongwaka jauh-jauh, wapi anfusikum apala tubsirun, kembali kepada diri sendiri dulu, saya. Ketika kita menemukan makhluk, makhluk, maka pasti itu adalah af'al Allah, buatan Allah. Kalau sudah menemukan bahwa itu buatan Allah, maka pasti di sana ada sifatul af'al. Apa sifatul af'alnya? Tergantung keberadaan makhluk itu sedang apa. Contoh, kalau makhluk itu hidup, maka itu berarti buatan Allah. Maka di sana ada sifatul af'al. Apa namanya sifatul af'al? Berarti ada khalqu atau ihya, menghidupkan. Itu sifatul af'al. Kalau makhluk itu yang diberikan rizki, berarti sifatul af'alnya itu adalah rizkun. Kalau ternyata makhluk itu ditemukan mati, maka di sana ada af'al Allah, buatan Allah. Maka di sana ada sifat af'al apa? Al-imatah. Ternyata menemukan makhluk itu mulia, berarti itu semuanya adalah buatan Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan di sana ada sifat apa? Ya, memuliakan, al-ikram. Ini contoh satu dulu. Setiap makhluk maka pasti ada af'al, buatan Allah. Tiap buatan Allah pasti ada af'al. Contoh yang ditemukan itu hidup, maka sifatul af'alnya adalah al-ihya. Yang al-ihya itu menghidupkan. Lalu akan menemukan asma. Apa asma daripada ihya? Al-ihya al-muhyi. Jadi kalau kita menemukan dalam rakaat taroki ini, menemukan sifatul af'al al-ihya, menghidupkan, maka akan menemukan asma. Apa asmanya? Al-muhyi, yang menghidupkan. Kalau sudah sampai menemukan asma yang menghidupkan, berarti di sana ada zat, ada sifat, maka menemukan sifat. Sifat apa? Sifatul zat. Apa sifatul zat yang bertalian dengan al-muhyi ataupun al-ihya? Yaitu sifat qudrat, bukan hayat. Karena tidak ada ta'alluqnya kalau hayat. Sifat kudrat, berarti sifat zatnya itu adalah kudrat. Setelah menemukan bahwa akan adanya sifat zat, maka sampailah kepada zat Allah. Itu syarat taroki. Ini bertalian dengan sifatul afal tadi. Jadi taroki itu mau berangkat sampai wusul kepada Allah itu bisa jalan taroki. Apa taroki? Pertama dari makhluk dulu, apa namanya?
akwan, dari akwan maka di sana ada af'al, di sana ada sifatul af'al, dan ada asma, dan ada sifatul zat, dan baru sampai kepada zat Allah, usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Nah, maka muncul pertanyaan dari Asy'ariyah. Kalau memang di Allah itu ada sifat takwin, sedangkan menurut Asy'ariyah takwin itu adalah isinya merupakan ta'aluk tanjiji hadis sifat kudrat. Lalu apa manfaatnya sifat takwin? Karena mengadakan, menghidupkan, memberikan rizki itu adalah ta'aluk tanjiji sifat kudrat. Maka dijawab oleh golongan Maturidiyah bahwa bi annal qudrata tuhayyi'ul mumkina lil wujud. Ikan tadi didebat oleh Asy'ariyah, apa faidahnya takwin setelah kudrat? Pada takwinnya tadi nggambarkeun ngawujudkeun, ngayakeun, ngaweukeun. Sedangkan gambaran itu adalah merupakan isi daripada tanjiji hadis sifat kudrat. Maka pertanyaan dari golongan Asy'ariyah, apa faidahnya takwin setelah kudrat? Karena mengadakan, mentiadakan, mematikan itu adalah tanjiji sifat kudrat. Apa gunanya manfaatnya takwin? Maka Maturidiyah menjawab bi anal qudrata tuhayyi'ul mumkina lil wujud. Jawaban Maturidiyah, kudrat itu adalah untuk mempersiapkan mumkinul wujud untuk ada. Adapun jeleg adanya, adapun mengadakannya itu bukan dengan kudrat lagi, tapi dengan takwin, itu kata Maturidiyah. Jadi sebelum diwujudkan, diadakan itu dipersiapkan dulu untuk ada. Kalau untuk mentiadakan berarti dipersiapkan dulu untuk tidak ada. Yaitu fungsinya takwin. Fungsinya kudrat, maaf. Fungsinya apa? Kudrat. Adapun mengadakan, mentiadakan itu takwin. Kudrat adalah untuk mempersiapkan mumkinul wujud yang akan diadakan. Itu jawaban Maturidiyah. Tapi dua-duanya kan masih tetap ahli sunnah kan. Maturidiyah dan Asy'ariyah tetap masih ahli sunnah wal jamaah. Mungkin itu hanya sebatas, bukan diikhtilafkan masalah mutaqadatnya tentang mengadakan dan tidak mengadakannya, mengadakan dan mentiadakannya, karena itu semua sepakat bahwa itu adalah semuanya adalah Allah semata. Yang mengadakan, yang mentiadakan adalah Allah. Cuman ini mah sebutan untuk apa? Ijad dan idam. Menurut Asy'ariyah, ijad dan idam adalah fungsi ifadah daripada sifat kudrat, dan pelaksanaan mengadakan dan mentiadakannya itu adalah ta'aluk tanjiji hadis sifat kudrat. Nah, ta'aluk tanjiji sifat kudrat menurut Asy'ariyah ini diberi nama oleh Maturidiyah itu adalah
sebuah nama untuk sifat takwin. Jadi kembali bahwa bagaimana keberadaan sifat takwin, kedudukan sifat takwin. Menurut Maturidiyah sifat takwin itu adalah qadimatun, seperti sifat ma'ani yang lain. Sedangkan menurut Asy'ariyah takwin itu adalah hadisatun. Karena takwin bukan sifat di Allah, tetapi takwin adalah tanjiji hadis sifat kudrat. Terus baca. Bab kelima, akidah nabawiyah. Kita sampai gitu etana. Hah? Terus dibaca nu etana. Tadi nak tapi disanggah eta baca deh. Baca eta. Masih dina takwin. Tapi pendapat ini disanggah oleh Imam Al-Asy'ari bahwa di Allah tidak ada sifat takwin, sebab cukup dengan sifat kudrat dan termasuk ta'alluq dan jiji kudrat. Jelaskan terus. Seperti adanya kematian, itu adalah ta'alluq dan jiji hadis kudrat. Kemudian Allah disebut Al-Mumit, atau seperti adanya yang jadi bukan adanya kematian, ya. Bukan saja kematian, mematikan, menghidupkan dan mematikan, lain kematian. Terus atau seperti adanya yang hidup setelah dikudratkan oleh Allah untuk hidup, maka Allah disebut Al-Muhyi. menghidupkan, nah itu. Atau seperti pemberian rezeki, itu pun jadi hadis kudrat. Nah itu kan pemberian rezeki kan, betul, yaitu arizku. Terus yakni pada waktu Allah memberi rezeki kepada makhluknya, Allah disebut Ar-Raja. Maka menurut pendapat Asy'ariyah, sifat takwin itu tidak ada. Pada prinsipnya hal ini tidak ada perbedaan, hanya beda dalam penyebutannya saja. kata juga sudah disampaikan, bukan perbedaan yang prinsip yang terlalu mutaqadat, ya. Bukan ikhtilaf antara mengadakan dan mentiadakannya, tetapi mengikhtilafkan hanya sebutan, memberikan nama terhadap istilah-istilah tersebut. Terus Bab kelima, akidah nabawiyah. Arti akidah nabawiyah adalah akidah kenabian, yaitu sifat-sifat para rasul Allah yang wajib diikatkan adanya oleh seluruh alam. Dan sifat ini terbagi dalam 3 bagian. A. Sifat yang wajib akli sebanyak 4 buah, yaitu 1. Sidik artinya benar, 2. Amanah artinya terpercaya, 3. Tabligh artinya menyampaikan, 4. Akonah artinya pandai. B. Sifat yang mustahil akli di Rasul sebanyak 4 buah, yaitu 1. Kizib artinya dusta, 2. Khianat artinya tidak jujur, 3. Kitman artinya menyembunyikan, 4. Jahal artinya bodoh. C. Sifat yang mungkin di Rasul. Sifat yang mungkin akli di Rasul ada 1, yaitu aradul basyariyah, artinya sifat kemanusiaan. nah kita menginjak penjelasan akidah nabawiyah.
Bagaimana yang sudah kita kaji bahwa yang sudah pelajari akidah apa? Akidah uluhiyah atau akidah ilahiyah. Akidah uluhiyah adalah akidah sesuatu yang harus diitikadkan yang bertalian dengan zat Allah. Sedangkan akidah nabawiyah adalah akidah beberapa hal, beberapa sifat yang wajib dan harus diitikadkan yang bertalian dengan kenabian, yang bertalian dengan zat nabi, dengan zat rasul. Ada perbedaan antara nabawiyah dan uluhiyah. Kalau uluhiyah, sifat-sifat yang bertalian dengan zat Allah, maka zat Allah qadim, sifat-sifat Allah qadim, zat Allah tidak ada akhir, sifat-sifat Allah tidak ada akhir, dan juga adanya sifat-sifat uluhiyah bukan buatan Allah, bukan ciptaan Allah, bahkan itu termasuk wajibul wujud. Sedangkan akidah nabawiyah, sifat-sifat yang harus ditikadkan yang bertalian dengan zat nabi dan rasul, karena nabi dan rasul pun termasuk masih Allah, termasuk makhluk, maka keberadaannya menurut akal termasuk mungkinul wujud. Adanya zat rasul termasuk mungkinul wujud menurut apa? Akal. Maka sifat-sifat yang ada pada nabi pun itu termasuk mungkinul wujud menurut akal. Tapi karena keberadaan nabi dan rasul itu sudah difirmankan Allah, begitu juga sifat-sifat yang bertalian dengan nabi dan rasul pun sudah difirmankan oleh Allah akan keberadaannya, maka menjadi hukumnya menjadikan wajibul wujud, cuman bukan mutlak tetapi wajibul wujud muqayyad, yang tentunya harus dan wajib diitikadkan keberadaannya. Contoh adanya rasul mungkin wujud diadakan oleh Allah, ada permulaan, ada akhir. Begitu juga sifat-sifat yang ada pada zat rasul dan nabi itu pun buatan Allah, ciptaan Allah, ada permulaan, ada akhir, maka termasuk memikul wujud. Karena sudah difirmankan oleh Allah adanya zat nabi dan rasul juga sifat-sifatnya, maka keberadaannya menjadikan wajibul wujud muqayyad. Sifat-sifat yang wajib pasti adanya di para rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nanti akan dijelaskan, diurai masing-masing sifat. Sidik apa artinya? Benar. Amanah, terpercaya. Nanti akan diurai. Tabligh adalah menyampaikan. Fatonah adalah pandai, cerdas, pinter, cerdik. Otomatis mustahilnya pun harus diitikadkan mustahilnya. Mustahil para rasul kizib, bohong, dusta. Mustahil rasul dari amanah adalah khianat, tidak jujur, khianat artinya. Mustahil kitman, menyembunyikan, dan mustahil Allah bodoh.
Sedangkan sifat yang mungkin Rasul itu satu, yaitu aradul basariyah. Di Rasul ada sifat-sifat kemanusiaan, tapi tentu nanti ada ketentuan-ketentuan. Sifat kemanusiaan di Rasul mempunyai sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat Rasul yang mulia. Nanti ada penjelasan. Jadi yang termasuk akidah nabawiyah ada berapa? 9. Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaid 1. Jadi jumlah seberapa? Sadayana 50. Terus 1. Sifat sidik. Arti sifat sidik. Sidik artinya benar dan wajib akli para rasul memiliki sifat benar dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan yang disampaikannya sesuai dengan garis agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Arti wajib akli sifat sidik. Wajib akli artinya akal doriji mengerti kalau Rasul memiliki sifat benar, dan sebaliknya akal doriji tidak mengerti kalau para Rasul tidak memiliki sifat sidik atau pembohong. Para Rasul berdusta, berbuat semena-mena, tidak sesuai dengan kenyataan dan kehendak jiwa, dan seluruh sifat yang tidak sesuai dengan kenabian. C. Dalil akli dan nakli sifat sidik. Secara logika atau perjalanan akal, pasti para rasul sidik. Sebab kalau tidak sidik, tidak mungkin diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidak menambah mereka, dan yang demikian itu tidak menambah mereka kecuali iman dan keimanan. Pertama kita bahas tentang sifat sidik yang wajib adanya di para rasul. Sidik arti pokok atau asal bahasa sidik itu benar. Tapi menurut istilah sidik itu adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Mutabaqatu khabarihim lil waqi' itu sidik yang pasti adanya di para rasul. Sesuainya berita para rasul, sesuainya berita para rasul terhadap al-waqi kenyataannya. Artinya apa dan seluruh yang diberitakan oleh Rasul itu pasti sesuai dengan kenyataan, pasti sesuai dengan buktinya. Itu sidik. Sesuainya berita atau yang diberitakan oleh para Rasul sesuai terhadap kenyataannya atau dengan buktinya dan dengan kenyataannya. Sesuainya berita Rasul dengan kenyataannya. Maka apapun itu, baik termasuk wa'ad, wa'id, kisah ya, baik itu hukum
berita tentang alam goib, berita tentang akhirat, berita tentang akhir zaman, itu semuanya pasti sesuai dengan kenyataan. Maka akan lahirlah dari sifat sidik ini akidah sam'iyat. Karena semua akidah sam'iyat adalah berita dari Rasulullah. Nanti akan ada akidah sam'iyat, isi daripada sifat sidik ini. Jadi sidik arti istilah adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi, sesuainya berita para rasul dengan kenyataannya, dengan buktinya. Jadi artinya tidak ada yang diberitakan rasul itu tidak terbukti. Apa yang disampaikan oleh rasul tidak ada yang tidak benar, pasti benar. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul, diberitakan oleh Rasul, yang ditetapkan oleh Rasul, itu semua adalah merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara, termasuk tidak mengerjakan, termasuk tidak bertindak, kecuali pembicaraan, pekerjaan dan tindakannya adalah merupakan wahyu dari Allah. Sedangkan wahyu Allah pasti benar. Nah, sifat sidik ini wajib akli adanya di para rasul. Akal mengerti akan adanya sifat sidik di Rasul, dan akal tidak mengerti akan tidak adanya sifat sidik di Rasul. Artinya mustahil para Rasul pendusta, bohong, termasuk berita-beritanya pun sangat-sangat tidak setuju, bahkan mungkin menjadikan bahasa istilah pelecehan. Aneh kata dari istilah di sana tidituna judulna hadis anu eusina teh ramalan Rasulullah. Ai ramalan mah kan bisa wae kan, ramalan ti paranormal, ti dukun-dukun ge ramalan, itu mah bukan ramalan. Ini mah kepastian berita yang disampaikan Rasul yang pasti benar. Jadi berita-berita yang disampaikan Rasul tentang akhir zaman, tentang kejadian yang akan terjadi, udah aja berita Rasul, berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan dikatakan ramalan Rasulullah. Kalau ramalan nanti bisa semena-mena Rasul, bisa jijienan kan, namanya juga ramalan. Maka para rasul pasti pembicaraannya, perbuatannya, tindakannya tidak akan semena-mena, tetapi pasti semuanya itu adalah sesuai dengan garis-garis syariat-syariat, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan syara, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pembicaraan, pekerjaan, tindakan yang tidak sesuai dengan garis-garis dan ketentuan dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil akan pasti adanya sidik di Rasul, sehingga mustahil para Rasul bohong. Maka kalau dalil mukhalafiyah, ya, kias khalafiyah, dikira-kirakan dulu lalawanannya, mustahilnya apa? Bohong. Andai kata Allah bohong,
dalam tijan aja yang mudah kan. Lau kana kadziban la kana khabaruhu kadziban, khabarullahi kadziban. Andai kata Rasul itu bohong, maka pasti berita dari Allah pun bohong. Sedangkan mustahil berita dari Allah bohong. Ya Allah bohong. Apa berita dari Allah? Ini digambarkan kan? Kalau dalam kitab Kharidah digambarkan. Berita dari Allah itu adalah dibuktikan dengan adanya mukjizat di para rasul. Digambarkan ketika seseorang mengaku menjadi nabi, menjadi rasul, seperti halnya Nabi Isa umpamanya, yang diketahui masyarakat adalah anak dari seseorang yang tidak mempunyai suami, lalu lahir begitu datang kepada kaum-kaumnya bahwa kami adalah utusan Allah. Karena perintah Allah untuk menyampaikan itu kepada masyarakat, kepada kaumnya, kepada umatnya, maka spontan masyarakat tidak percaya akan pernyataan Nabi Isa alaihi salam bahwa dia seorang nabi, seorang rasul. Kaum-kaum yang menerima berita dari Nabi Isa tentang kerasulannya, maka kaum-kaum meminta untuk membuktikan pernyataannya. Coba buktikan, mana bukti tandanya kamu menjadikan nabi dan rasul Allah. Sehingga kata kaum-kaum, andai kata kamu betul nabi dan rasul, maka kamu harus bisa menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta. Maka datanglah mukjizat Allah. Nabi Musa begitu menyentuh orang yang buta, maka spontan menjadi melihat kembali. Menyentuh orang yang sakit corob sembuh, yang mati begitu ketuk langsung hidup. Itu semuanya bukan Nabi Isa yang menghidupkan, yang menyembuhkan, tetapi Allah membuktikan mukjizat sebagai bukti tanda berita dari Allah akan kebenaran pernyataan Nabi Isa alaihi salam. Nah, turunnya atau adanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa pada saat itu menempati posisinya berita dari Allah yang isinya adalah shadaqa abdi bima yuballighu anni. Betul hambaku apa yang telah disampaikan olehnya. Apa yang disampaikan oleh Isa tentang kerasulan bahwa dia adalah seorang utusan. Nah, ini pembuktian kenyataan. Jadi mukjizat itu adalah berita dari Allah. Berita dari Allah mukjizat. Maka dalil akli sifat sidik, andai kata Rasul bohong, apa bohong? Otomatis kan apa bohong? Tidak sesuainya berita Rasul dengan kenyataannya. Seseorang Rasul menyatakan aku adalah utusan Allah, maka mustahil tidak sesuai dengan kenyataannya. Andai kata Rasul itu bohong, maka pasti berita dari Allah bohong. Sedangkan berita dari Allah bohong itu hukumnya mustahil. Dalil naklinya dalam surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu
wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Shadaqallahu wa rasuluh. Siapa yang berfirman wa shadaqallahu wa rasuluh? Allah. Ini dalil nakli yang membuktikan, yang menyatakan bahwa Rasul itu pasti memiliki sifat sidik. Kalau di sini hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi pada umumnya ini merupakan dalil juga kepada seluruh nabi. Begitu juga nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW pasti memiliki sifat sidik. Cekap bala wallahu a'lam bishawab. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'un, Rabbi faqina wa faqi alana wa qurabati lana fidin, tawassalna bita'alumi, tawassalna bitalimi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal